Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina Rabbana zidna ilma. Jamaah sekalian, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan dimudahkannya pada pagi hari ini melanjutkan kajian membahas poin terpenting dalam keimanan, pembahasan yang menjadi estafet dakwah setiap para nabi dan para rasul. Dan ketika kita lalai darinya, bisa jadi kita masuk kategori orang-orang yang i'rad. Dan kalau kita pindah ke kitab yang lain, ada kitab dikenal dengan nama Nawaqidul Islam. Nawaqid itu jamak dari nakid, artinya pembatal. Sebagaimana kita ibadah wudu misalnya, ada pembatal wudu. Ngentut, kira-kira kalau kita ngentut, wudunya tetap sah atau harus diulang? Kenapa diulang? Karena batal. Ada pembatalnya, yaitu buang angin. Salat, di antara pembatalnya, di tengah-tengah salat makan minum. Jadi kalau kita saat salat kok makan minum, batal. Karena makan minum bagian dari nawaqidus shalah. Begitu pula ketika Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah melalui kitabnya Madarijus Salikin, beliau menggunakan istilah kufrul i'rad, kekafiran dalam bentuk menolak. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memasukkannya dalam poin yang ke-10 dari pembatal keislaman. Apa itu al-i'rad? Menolak. Maksudnya menolak apa? Beliau jelaskan la ya'lamuhu wa la ya'malu bihi. La yata'allam, tidak mau belajar,
tidak mau berilmu, tidak ada usaha memahami agama dan syariat Allah melalui Rasulnya, dan tidak mau beramal. Ini yang disebut dengan i'rad, menolak. Dan yang dimaksud dengan menolak itu menolak yang paling dasar, menolak ilmu tentang pengenalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid, rukun iman, rukun Islam. Jadi hati-hati kalau muslimin diajak ngaji tauhid nggak mau, alasannya nanti tahu kalau ini syirik, ini bagian dari kemusyrikan. Nah, ini berarti sudah ada nuansa dan aroma menolak. Ya. Karena ini termasuk modal terpenting kita menjadi hamba Allah yang beriman. Ya. Tentu kasusnya beda ketika ada orang yang kita ajak sedekah tapi nolak. Karena sedekah masih bagian dari syariat. Tapi kalau ilmu tauhid, rukun iman, rukun Islam itu bukan cabang, itu batang utama. Ya. Kalau alasannya nggak mau berilmu, nggak mau mengamalkan, cukup yang kita kenal dengan istilah hanya Islam KTP. Sebatas itu aja. Fulan, fulanah, warga Indonesia, agama Islam, tapi tidak mau belajar tentang Islam itu sendiri, ma'rifatullah, pengenalan Allah, mengenal Nabi, mengenal agama, padahal sarananya banyak. Dan Imam Syafi'i rahimahullah juga memberikan pesan kepada kaum muslimin muslimat, kalau bisa tinggal atau domisili itu di tempat yang punya dua modal. Modal yang pertama hifdzul adyan, modal yang kedua hifdzul abdan. Itu katanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau kita mau bikin rumah, tinggal di lingkungan atau tempat kita bekerja, kalau bisa tidak lepas dari dua modal. Modal yang pertama ada penjagaan adyan, agama. Sehingga ketika kita butuh, ada orang yang ditanya, ada orang alimnya, ada ulamanya, bingung hukum, tanya. Makanya kasihan orang yang tinggal di pedalaman atau jauh, nggak ada dai, nggak ada ustadz, susah, sehingga agamanya nggak stabil. Itu yang pertama, hifdzul adyan, ada penjagaan dalam masalah agama, nggak bingung kita. Dan yang kedua hifdzul abdan, penjagaan dalam masalah badan, fisik. Apa itu? Kesehatan. Kalau kita sakit juga nggak bingung. Ada orang yang cocok untuk bertanya, berobat. Maka kalau kita tinggal di lokasi yang punya dua modal seperti ini, ya, tempat yang ada ustadznya, bisa tanya masalah agamanya, dan juga kalau sakit mudah untuk ikhtiar kesembuhan dengan berobat, maka itu sudah sesuai dengan petunjuk saran dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka sekali lagi, al-i'rad, menolak untuk tidak mau belajar iman, memahami tauhid, itu potensi jatuh
ke dalam pembatal keislaman lebih besar. Karena kalau orang sudah menolak, maka iblis, ya, setan-setan itu lebih mudah menggodanya sampai berujung kepada kesyirikan. Maka modal besar iblis bikin orang berlaku kekufuran, kesyirikan, salah satunya apa? Jahil. Bodoh artinya tidak mau memahami agama yang benar. Karena nggak mau, akhirnya beragamanya model gimana? Yang kedua, ikut-ikutan. Bahasa syar'inya taklid, ya. Beragama atas dasar jarene, ya. Jari tokohku, jari pemimpinku, ya. Atau jari tokohnya fulan, pemimpin fulan, jangan macam-macam dengan tokoh kami, ya. Tokoh kami itu orang yang luar biasa. Perasaan gak banyak amalnya, gak kelihatan kesolehannya. Hati-hati. Itu ilmunya tinggi, ya. Jangan macam-macam sampean. Tinggal di Mekah 20 tahun, Masya Allah. Belajar? Enggak, buka catering. Wah, podo ayo. Ya, gak jamin. Ikut-ikutan akhirnya. Kalau sudah ikut-ikutan, muncul nanti, ya, karena nggak punya ilmu, jahil, bisa ghulu, berlebihan. Pokoknya manut bener salah, wong saya itu orang bodoh, ya. Yang penting saya punya pemimpin, punya tokoh, sudah. Saya yakin tokoh saya itu benar. Ya. Kalau sudah ghulu, sudah, tokohnya mati pun, meninggal dunia, muncul gerakan berikutnya melebih-lebihkan peninggalannya. Wes, iblis tinggal ongkang, ketawa, ketiwi, berhasil. Dan itulah rondon kesyirikan dari zaman dulu sampai sekarang. Ya, nggak berubah. Kenapa? Karena iblis itu sangat berpengalaman. Yang penting jauhkan dari kajian tauhid, jauhkan dari ilmu iman Islam, ya, pembahasan tentang syirik, sudah. Nanti ke bawahnya nyusul, taklidnya nyusul, ghulunya nyusul, berlebih-lebihan mengkultuskan nyusul, komplit sudah. Ya. Obatnya apa? Balik lagi, mengenal, berilmu. Dan itu banyak sekali contoh-contoh dari saudara-saudara kita yang mungkin puluhan tahun nggak punya ilmu, hanya membeo saja, taklid, sebatas ngikut. Ketemu kajian yang benar, ada perang batin, gejolak jiwa yang Allah bimbing, akhirnya mulai tanya, cari tahu. Alhamdulillah bisa keluar dari jerat-jerat iblis tadi. Baik, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan lanjutkan pada hari ini pembahasan dari At-Ta'liq, catatan-catatan penting dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ketika beliau menjelaskan Kitab Tauhid dalam bab man tabarraka bi syajaratin au hajarin wa nahwihima, yaitu bentuk
mencari berkah, ngalap berkah, cuma syirik. Bukan sebagaimana yang telah kita bahas barokah hakikatnya seperti apa, kemudian pembagiannya ada yang syar'i, ada yang syirik, ada yang bid'ah atau khurafat. Ya. Namanya juga tabarruk, dari kata barokah kemudian ditambahi ta, artinya mencari barokah. Ada tawassul, diambil dari wasilah. Wasilah itu apa? Sarana untuk mendekatkan. Tawassul berarti mencari sarana untuk mendekat. Makanya tawassul juga ada yang syar'i, ada yang enggak syar'i, bahkan syirik. Nah, kita akan tahu nantinya ya, melalui beberapa dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi nantinya kita tahu bahwa ini tuh jelas syirik. Tapi banyak manusia, masyarakat hari ini seakan-akan sudah terbiasa sehingga menjadi perkara yang ya biasa. Bahkan itu bukan dosa. Udah menjadi keumuman, kearifan, ya. Banyak dilirik, dibikin event dengan latar belakang apa? Kearifan lokal. Padahal ini kejahatan lokal, kezaliman, namanya syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kan kezaliman, ya, kejahatan yang besar. Tetapi iblis bisa memolesnya hari ini dengan istilah kearifan lokal. Baik jamaah sekalian, dengan ucapan penulis man tabarroka, jadi siapa yang melakukan ngalap berkah yang syirik, itu man pertama diartikan man syartiyah, berarti barang siapa, siapa saja yang melakukan model-model semacam ini. Atau bisa dimaknai man yang kedua, yaitu man dalam makna secara bahasa Arab mausulah, penghubung, berkaitan dengan hukuman, konsekuensi. Jadi kalau ada orang melakukan seperti ini, konsekuensinya apa? Syirik gitu loh. Memang hidup paling enak itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Paling enak. Kenapa? Karena saat beliau masih hidup itu wahyu bisa turun kapan saja. Dan pembahasan yang dibawa oleh malaikat Jibril misalnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya urusan global, kaum, masyarakat, kabilah, satu umat, enggak. Kadang hanya pribadi saja. Ya. Coba urusan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan para istrinya itu kan juga ada wahyunya. Itu urusan apa? Urusan rumah tangga. Sahabat ada yang bercerai seperti Zaid sama Zainab, dibahas dalam Al-Quran, ada wahyunya. Sahabat bingung tentang masalah haid, tentang masalah hilal, tentang khomer, ya, urusan personal, urusan rumah tangga, ya, kehormatan pribadi seperti kehormatan Aisyah dalam Quran surat An-Nur, itu semuanya tidak lepas dari wahyu. Apalagi urusan yang lebih besar dari itu. Ya.
Jelas. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang rodok ngenes memang zaman sekarang. Sudah semakin jauh dari masa kenabian. Semakin jauh dari dakwahnya Rasulullah. Ya. Ada riwayat ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melanjutkan kebiasaan Nabi Muhammad sesudah wafat. Ya. Apa itu? Di antaranya mengunjungi sahabat dan sahabiat yang lansia. Ini Nabi dulu itu memperhatikan kaumnya, itu dari yang muda, tua, bahkan yang sudah di dalam kubur itu dikunjungi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar itu pernah berkunjung ke rumah nenek-nenek tua, sepuh. Beberapa waktu setelah Rasulullah meninggal dan dimakamkan Shallallahu Alaihi Wasallam. Nenek-nenek tua ini masih nangis, sedih. Hingga Abu Bakar As-Siddiq, apa istilahnya, menghibur. Ya, ngerih-ngerih. Sudahlah Nek, Rasul kita, suri tauladan kita sudah bersama kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rasul sudah senang, sudah bahagia, sudah mendapatkan janji-janji kenikmatan dari Allah. Rasul sudah nggak sakit lagi, Rasulullah sudah nggak dihina lagi, Rasulullah sudah nggak dicerca lagi, nggak ada yang mendolimi. Ya. Orang musyrik sudah nggak bisa lagi menghina beliau, orang Yahudi sudah nggak bisa lagi mendolimi beliau, musuh-musuh sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, karena Rasul sudah mendapatkan kenikmatan. Nggak usah sedih. Ya. Umar pun juga menambahi, sudahlah. Ya, wafatnya beliau memang menjadi kesedihan bagi seluruh Madinah, khususnya dan kaum muslimin secara umum. Ya, tapi sekarang kita harus kembali bangkit. Bla 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 macam-macam. Sampean tahu nenek-nenek sepuh ini kemudian berkomentar, sedihku wafatnya Rasulullah, secara fisik beliau sudah nggak ada, sedo, itu memang sedih. Kemarin-kemarin tuh saya sedih. Tapi bukan itu yang aku tangisi sekarang. Yang membuat aku sedih sekarang bukan karena itu. Lah terus kenapa? Apa yang membuatmu sedih? Aku sedih karena Jibril tidak lagi turun. Maknanya terputusnya wahyu. Kenapa? Karena selagi Rasulullah masih hidup, ada masalah apa saja aman. Kalau sahabat bengkok diluruskan sama Nabi, sahabat salah diluruskan sama Nabi. Sekarang sudah terputus wahyu, Jibril sudah nggak turun lagi. Mau turun ke siapa? Nggak ada Nabi setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mau bertanya kepada siapa sekarang kita kalau bingung? Ya, itu yang membuat sedih nenek-nenek tua yang ternyata nantinya kita tahu bahwa beliau adalah sahabat yang mulia, Ummu Aiman radhiyallahu anha. Panjang usianya Ummu Aiman itu. Ya, berangkat dari pembantu di rumahnya Abdullah dan Aminah, orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi merawat Nabi dari bayi sampai beriman ketika Nabi menjadi utusan Allah. Nabi wafat masih punya umur. Jadi tahu seluk-beluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedih. Tapi yang membuat sedih adalah terputusnya wahyu. Artinya sudah nggak ada ilmu baru lagi ini.
Itu masih zaman sahabat, bikin mereka sedih. Bagaimana zaman sekarang? 15 abad kita kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita sudah nggak pernah lagi mendengar Jibril turun bawa wahyu baru, karena Al-Quran sudah komplit. Tetapi di antara mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan dalam hadis Hasan riwayat Imam Tirmidzi, la taqumus sa'ah, kiamat tidak mungkin tegak, belum muncul kiamat, hatta talhaq qabail bil musyrikin wa hatta yu'tu'badul authan. Kiamat tidak mungkin tegak sebelum nantinya masyarakat qabail min ummati, dari umatku, yaitu kaum muslimin, berjumpa dengan kesyirikan, dengan pelaku-pelaku kesyirikan, sampai kemudian mereka menyembah kembali sesembahan-sesembahan selain Allah. Jadi jangan merasa aman, Pak. Kita ini sudah lahir Islam, orang tua Islam, lingkungan Islam. Tapi kalau kita nggak mau belajar Islam, nggak ada jaminan ya Islamnya kita hanya sebatas KTP tadi. Kenapa? Karena Rasul sudah pastikan nanti ada rombongan dari umatku berjumpa dengan sifat karakter bahkan pelaku kesyirikan, sampai mereka pun menyembah kembali al-authan, ya, berhala-berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah. Maka sekali lagi nggak ada jaminan, nggak bisa kita merasa aman. Baik, oleh karenanya di dalam dalil yang pertama ada di dalam Quran surat An-Najm. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, afara'aitumul lata wal uzza wa manatat tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Ini ada di dalam Quran surat An-Najm. Allah Subhanahu wa taala mengambil pandangan orang-orang musyrikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk-bentuk kesyirikan mereka, mempertuhankan Lata wal Uzza. Maka di sini jamaah sekalian diberikan komentar oleh Syekh Shalih Fauzan. Al-Lata quri'a bi takhfifit ta wa quri'a bi tasdidiha. Jadi ada dua bacaan. Kalau menyebut Lata itu bisa dengan taknya enggak pakai tasdid, ada yang taknya memakai tasdid. Berarti kalau enggak pakai tasdid gimana? Lata. Kalau pakai tasdid Lata. Mau yang Lata tanpa tasdid ataupun Lata pakai syiddah, tetapi semuanya sama-sama Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah oleh orang-orang musyrik. Disebutkan di sini, fa'alal qiraah al-ula hiya ismun sakhrah baydha.
Kalau nggak pakai tasdid, maka Lata itu adalah batu, warnanya putih, ada ukiran-ukirannya, wa 'alaiha bait, kemudian di sekelilingnya dibangun gubuk-gubukan, rumah-rumahan. Dan masyarakat saat itu menyembahnya. Bagaimana bentuknya? I'tikaf, memutari, ya. Itu Lata yang model nggak pakai tasdid. Bentuknya apa? Batu. Dicat, warnanya putih. Dikasih hiasan ukiran, corak, macam-macam semisalnya. Kemudian sekelilingnya dibangun kubah, kuncup, ya, gubuk-gubukan atau rumah. Dan orang-orang datang ke sana ngapain? Bisa i'tikaf, duduk, ya, berdoa, meminta, atau keliling. Dan itu salah satu jenis apa? Kesyirikan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman semuanya, jamaah sekalian, tawaf atau keliling dengan suatu tujuan ibadah itu ada hanya pada satu tempat. Saya ulangi, tawaf itu artinya berkeliling. Sekarang saya mau tanya dulu kepada jamaah, kira-kira orang itu kalau keliling muteri sesuatu, kayak ini ada benda kemudian diputeri, itu ada tujuan apa enggak? Saya mau tanya dulu. Ada orang mamanya muter-muter enggak ada tujuan, nah, itu mesti wong mumet gue, ya, mesti wong kejiwaannya terganggu itu. Kalau nggak punya tujuan, coba mutar-muter. Coba sekarang, sing kondisi sedang menjadi ayah, anake turune kudu montoran sih. Ayo coba, sampean muter-muter kampung tau kuwi. Punya tujuan apa enggak? Apa tujuannya? Nurokne anak. Tuh putar-puter. Ada yang punya aktivitas di alun-alun, ya, jogging, kan muteri alun-alun tuh ceritanya. Punya tujuan nggak sampai? Apa tujuannya? Bakar kalori, ya, jogging. Yang pedagang pun mungkin muter pun tujuannya ya berdagang, jualan, menawarkan produknya. Jadi logika kita saja, jenenge wong muter dalam siklus tertentu, jumlah tertentu, waktu tertentu, itu mesti ada tujuan. Sampai sini dipahami? Ya. Dan tujuannya macam-macam. Contohnya tadi, tujuannya muter-muter mbek montoran nurokne anak, muter-muter lapangan olahraga, muter-muter, ya, komplek jualan. Lah sekarang saya bawa jamaah sekalian, kalau niatnya untuk ibadah, itu tidak ada perintah kejobo cuma satu, wal yatawafu bil baitil atiq. Ini dalilnya, dan tawaflah kalian di sekeliling Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala meminta Rasulnya untuk menyampaikan kalau ibadahnya bentuknya keliling, muteri suatu benda dengan tujuan ibadah,
mendekatkan diri kepada Allah, berarti masuk kategori syariat, itu cuma satu. Apa? Tawaf. Cuma situ. Tawaf saja, keliling Ka'bah. Karena Ka'bah memang mulia. Dimuliakan. Baik itu di masa jahiliyah maupun ketika sudah ada dakwah tauhid sampai hari ini. Bagaimana cara memuliakannya? Ya dengan mengitarinya, yaitu dengan tawaf 7 kali putaran. Sudah, titik. Paham maksud saya? Karena kalau ada satu benda yang dikelilingi dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, kok itu bukan Ka'bah, maka korelasinya, kiasnya, analoginya sama seperti Lata. Maksudnya apa? Syirik. Mohon maaf ya, ini contoh-contohnya memang agak sensitif. Tapi ini dakwah, maka harus kita sampaikan. Ada hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu, SOP-nya ada. Bahkan seperti di wilayah kami, itu ada yang namanya keliling benteng keraton. Coba tanya, jangan tanya yang ikut-ikutan, tanya penyelenggaranya, ini sebetulnya untuk apa? Kalau ternyata ada sesuatu yang sifatnya ibadah, ya sudah, berarti masuk ini. Jelas itu sebuah kesyirikan, tapi banyak orang melakukannya. Jadi event itu. Bahkan lebih ngeri lagi, itu ngiteri benteng keraton dengan poso bisu, nggak boleh ngomong itu mas. Lek sampean bisa ikut ya atau meneliti, coba itu orang-orang yang punya keyakinan tertentu itu malah nggak ngomong sama sekali, diem bisu. Karena semakin dia mengikuti sesuai dengan arahan-arahannya, itu nanti hajatnya bisa dikabulkan, hidupnya merasa lebih tenang, macam-macam. Berarti kan ada keyakinan. Kalau sampai ini sudah masuk kepada sebuah i'tiqad atau keyakinan akidah, sudah sama halnya dengan Lata yang tanpa tasdid tadi. Batu dikelilingi. Yang lain, keris atau benda yang lainnya, tapi ada yang ngelilinginya. Untuk apa coba sekarang? Ya. Untuk apa? Mosok nurokne anak model ngono? Enggak. Mosok sambil jogging? Kayaknya enggak juga. Apa kira-kira? Ada keris iso ngadeg dhewe terus diputer-puteri. Kalau tidak ada nuansa keyakinan tertentu. Kalau itu pelakunya muslim atau muslimah KTP, maka berpotensi jatuh kepada kesyirikan. Oh, di tempat saya nggak meyakini kesyirikan, atau nggak meyakini benda itu keramat kemudian punya manfaat madharat, kita hanya memuliakannya saja. Oh gitu. Kalau hanya mengagungkan, kemudian memuliakan tanpa ada keyakinan tertentu, maka ini jatuhnya ke dosa besar seperti hanya bid'ah. Ngerempet-rempet tipis khurafat itu jelas masuk. Contohnya apa? Ngelilingi masjid. Ada atau setidaknya didapati sebagian kaum muslimin atau bahkan mungkin sudah menjadi lembaga tertentu atau ormas tertentu atau ya pergerakan dakwah tertentu, itu salah satu programnya
ngelilingi masjid. Ya, jadi kalau mereka ada di masjid, mau pindah masjid, ya, kemudian perpisahannya tawaf. Dengan analogi masjid Baitullah seperti hanya Ka'bah. Enggak seperti itu. Rasul SAW di Madinah 10 tahun enggak pernah ngajari tawaf Masjid Nabawi. Abu Bakar juga enggak pernah memahami tawaf Masjid Kuba. Ya, untuk mengingat Masjidil Haram atau Ka'bah di Mekah. Enggak. Berarti mengelilingi masjid bukan bagian dari ibadah. Muter 7 kali. Ya. Itu bukan malah ibadah. Kalau diyakini ibadah, maka ini jatuh kepada dosa besar, menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau diyakini masjid ini malah yang bisa mendatangkan manfaat, madharat, lebih parah lagi. Ini malah jatuh kepada kesyirikan. Itu masjid, kaum muslimin masih sholat di dalamnya. Sekarang kita pindah, bukan masjid, bahkan kita diminta menjauh beribadah, sholat di dalamnya. Apa itu? Kubur. Maka kalau ada orang, ada kuburan, kok ditawafi? Coba tanya, untuk apa? Nurokne anak? Malah wedi anak. Ya, mau bakar kalori keliling kuburan? Kayaknya enggak ada. Ya, coba tanya orang yang tawaf di kuburan, coba misinya apa? Oh, enggak ada tujuan. Oh, ya berarti ya sudah selesai. Berarti bukan level kita. Levelnya rumah sakit jiwa itu. Ya. Tapi kalau ternyata dia memberikan alasan-alasan yang nuansa dan suasananya mendekatkan diri kepada Allah, sudah masuk ke afara'aitumul Lata. Karena dulu masyarakat musyrikin Mekah dan Taif, karena Lata ini posisinya di Taif. Ya, jadi batunya itu ada di Taif. Orang pada keliling muter-muter atau i'tikaf sama. Kok ada orang bisa khusyuk duduk i'tikaf yang harusnya dilakukan di masjid, tapi ini di kuburan? Tanya alasannya apa? Kalau alasannya mendekatkan diri kepada Allah melalui orang yang soleh atau dicap soleh, berarti nggak jauh beda dengan dalil yang pertama ini. Paham ya? Wa 'alal qiraati tsaniyah, adapun cara membaca yang kedua, hiya ismun fa'il min latta yaluttu. Maknanya ngadoni, nguleni. Jadi kalau taknya ditasdid itu berarti mengadoni. Li rajulin kana yaluttu sawiqa lil hajj famata fa'akifu ala qabrihi wa kana lat bittaifi. Kalau kita bacanya pakai tasdid latta, berarti disandarkan kepada sosok, ada figur tertentu. Dulunya orang dermawan, setiap musim haji Latta ini ngadoni tepung untuk dibikin roti, dibagikan selama dan sepanjang musim haji. Kemudian meninggal, orang-orang pun mengkultuskannya. Di mana mengkultuskannya? Di kuburannya. Maka masuk, ya. Kalau contohnya tadi batu, ya, analoginya kemana sudah tahu. Kalau sekarang, kalau yang dimaksud dengan Latta adalah orang, sosok, figur, kemudian meninggal dunia dan dikultuskan, analoginya sama.
Ya, kalau ada orang yang soleh kemudian wafat kemudian dikultuskan, berarti seperti Latta versi bacaan yang nomor 2. Ya. Ini keyakinan kalau orang itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat, lebih mustajab, ya, lebih Allah dengarkan. Ya. Ini terjadi di mana berarti kalau hari ini? Kuburan yang keramat. Ya. Maka harusnya antum atau kita yang berusaha memurnikan tauhid, membasmi kesyirikan di atas ilmu, burhan, ya, dan sesuai petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, harusnya kita ini menjadi garda terdepan untuk apa? Untuk memuluskan dakwah tauhid di masyarakat. Dan alhamdulillah sebagian daerah itu sudah mulai melirik. Ya, ada di wilayah Solo, Sragen, Kebak, Kramat. Itu kami mendengar cerita-cerita dari teman-teman, ya, dari ikhwah kajian. Masya Allah, ada dengan proyek tol, proyek jembatan, ya, proyek jalan, macam-macam. Ternyata wilayah tersebut ada sisi keramatnya, dalam tanda petik. Contohnya kuburan yang dikeramatkan, pohon yang dikeramatkan. Dan perlu antum tahu, itu semua proyek nggak ada yang berani kayak gitu-gitu, Mas. Ya, entah apa PT-nya, apalagi warganya. Warganya mesti minta banyak. Ada upacara ini, upacara itu, ritual ini, ritual itu. Ya. Tambah meneh sopir eskalator, angkat tangan sudah. Mending cuti, perai, Mas. Nah, alhamdulillah semakin ke sini itu semakin ada jalan keluar. Salah satunya adalah para ikhwah kajian. Ya, wis, kalau orang-orang warga setempat nggak berani karena keyakinan tadi, berikan izin secara tertulis, keamanan semuanya secara administrasi, maka yang bongkar ikhwah kajian. Itu, Mas. Dan aman, nggak perlu banyak biaya. Nggak perlu pakai upacara ini, upacara itu, ritual macam-macam, ya, tumbal macam-macam. Alhamdulillah berjalan. Nah, ini salah satu sarana ketika kita butuh dakwah tauhid ini sampai di umat. Ya. Maka alhamdulillah nanti raketang siji loro dari PT itu atau sopir driver eskalator akhirnya ikut kajian, datang ke kajian akbar. Alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena kita punya ilmunya. Kita yakin bahwa manfaat madharat hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sangkut pautnya ini pohon, ini kuburan, ya, apapun itu. Bismillah. Dengan menyebut Allah, ya, dengan tujuan mulia memurnikan tauhid. Ya, kuburan bisa dipindah, pohon bisa ditebang. Enggak pakai tumbal. Ini contohnya. Cuma ini masih 1-2 tok. Yang banyak syiriknya, itu masih mendominasi masalahnya. Bahkan yang rodok kurang ajar itu ada loh, pesantren. Ya, pesantrennya masih kecil, sunnah. Itu dikasih sedekah sapi gelondongan, kebo gelondongan, tapi wis gak ono sirai, Mas. Ya, gak ono ndase. Ini kan ya, pesantrennya
Wah ini otomatis, ini kemana? Oh, ngasih sedekah sapi sudah disembelih kok ndase ra sisan gitu. Kenapa? Karena emang ndasnya udah buat tumbal. Berarti kan ini kondisinya wa ma uhilla li ghairillah. Ini mesti udah jadi tumbal ini. Ini ngejak sumuk pesantren malah ini, orang ajar ini. Ya, ini iblis gaya baru ini. Ya kan? Wis, pesantren ini ya dapure kesusahan, ya kita pasok we. Ya, sapi atau kebubar jadi tumbal. Ya, dikira kita nggak tahu, Mas. Kalau mau ngasih sisan sapi hidup malah nggak masalah. Atau sisan ada kepalanya. Lah ini kenapa nggak ada kepalanya? Ternyata kepalanya sudah menjadi tumbal. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hari ini korelasinya itu masih sangat mirip dengan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Coba orang ngasih tumbal kepala kerbau di laut misalnya, karena di wilayah Pati dekat sama laut misalnya. Nah, itu untuk apa? Mangan iwak. Ya. Kalau ikannya banyak, yo kenapa kurang ndase tok rasa awak-awak isisan? Ya. Kenapa juga habis dilarung orang-orang pun juga ada yang memperebutkannya. Kalau tidak ada suasana i'tikad, keyakinan-keyakinan tertentu. Dan menjadi masalah hari ini adalah ketika kesyirikan itu sudah masuk ranah diilmiahkan. Ya, dengan merebaknya teknologi, ya, kecanggihan, nah itu mohon maaf, orang-orang yang ada di tempat-tempat pendidikan tinggi pun karena pelaku kesyirikan atau bahkan simpatisan kesyirikan itu bisa mulai mengilmiahkan syirik. Ya. Contohnya batu, akik dengan berbagai macam jenisnya. Ya. Ketika kita berikan pandangan bahwa jangan kita mengkultuskan, meyakini itu hanya sebuah batu, nggak ada manfaatnya bagi tubuh, nggak ada manfaatnya ya, dan madharatnya semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan nggak ada penelitian dari medis itu membawa kesembuhan. Tapi muncul nantinya, wah, sampai nggak tahu aja, nggak ada kaitannya dengan syirik. Ini tuh cuma karena ada medan magnet di dalamnya. Wah. Ada sisi positif di dalamnya yang nantinya bisa macam-macam. Itu diomong syirik enggak, tapi dengan nuansa seakan-akan ilmiah. Maka hati-hati. Itulah kenapa zaman dulu tafsir itu enggak macam-macam. Tafsir itu enggak banyak. Beda dengan hari ini, Masya Allah, tafsir begitu banyak. Dan semakin ke sini, bukan kemudian kita semakin bangga. Ya, kalau tidak menyandarkan kepada ayat-ayat ataupun hadis-hadis Rasul. Tapi kalau melalui hawa nafsunya tok, itu lebih bahaya. Saya ambil contohnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini tadi kita bahas tentang Ka'bah. Allah berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah mubarakah." Sesungguhnya rumah ibadah pertama kali yang Allah turunkan dan Allah jadikan untuk umat manusia pertama kali, rumah ibadah, tempat ibadah tertua otomatis adalah Ka'bah. Di mana lokasinya? Bi Bakkah mubarakah. Tempatnya di mana? Bakkah. Mana itu? Antum buka tafsir sahabat, tabi'in, imam-imam madhab, ahli-ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, Tabari,
ya, sampai yang sekarang tafsir As-Sa'di macam-macam. Semuanya sama. Yang disebut Bakkah itu lokasi Makkah. Ini sudah menjadi kesepakatan, sudah menjadi ijma'. Lah kok hari-hari ini ada oknum wis gaya-gaya neliti. Ya, meneliti. Di Yordania, tahu kan Mas sampean, Yordan itu ada wilayah Petra. Kalau sampean Google atau searching itu ada bangunan-bangunan dari tanah atau bebatuan yang dipahat-pahat itu loh. Istana-istana, rumah-rumah itu ada wilayah namanya Petra. Dan di bagian Petra itu ada dusun atau kampung kecil namanya Bekkah. Maka tahun kemarin sampai sekarang itu muncul oknum yang menafsirkan bibak kata mubarakah, bahwa tempat ibadah pertama kali yang Allah turunkan untuk umat manusia itu yang ada di Bakkah, itu bukan Mekah, tapi mana? Bekkah Yordan. Ya, kembali ke mukodimah tadi ya. Kalau kita sudah jahil, maka masuk tinggal apa? Ngikut. Ya, akhirnya orang kalau sudah menuhankan akal, ya, logika, rasional, ya, dalam urusan agama, maka ini menjadi sebuah pengetahuan baru. Ini yang fresh ini. Ini yang keren ini, Islam yang moderat. Ya. Sehingga mulai banyak yang ngikut akhirnya. Yang dimaksud Bakkah itu bukan Mekah, tetapi Petra sana di Yordan. Padahal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama, tafsirnya Bakkah itu mana? Mekah sudah. Kenapa ada pemahaman baru yang tidak difahami oleh sahabat, tabiin, bahkan mayoritas keumuman orang Arab? Kira-kira yang benar yang mana, yang salah yang mana, Mas? Jelas yang baru mengatakan Bakkah itu Yordan, ini yang salah. Bisa dipastikan sudah. Orang Arab itu butuh belajar makharijul huruf enggak toh? Butuh enggak? Enggak usah. Orang Arab muslimin enggak butuh pelajaran tajwid dasar tuh enggak butuh. Yang butuh belajar tajwid, tahsin, makharijul huruf ki awake dhewe, Mas. Kenapa? Karena bukan orang Arab, kita enggak punya aksen Arab. Maka kita belajar nun mati dan tanwin bertemu apa, hukumnya apa, ki awake dhewe. Makhrajnya huruf apa, keluarnya dari mana, itu kita. Orang Arab gak butuh itu, apalagi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasih-fasih semuanya. Ya. Dan kalau kita belajar tajwid, huruf ba itu makhrajnya mana, Mas? Makhrajnya itu bibir depan. Dan itu satu tempat atau satu makhraj dengan huruf mim. Ya, belajar tajwid gitu kan. Baik huruf ba, huruf mim itu makhrote podo. Di mana? Di bibir depan. Cuma kalau orang Arab pengen menebalkan atau mufakhamah, ya, maka itulah keluarnya huruf ba. Tapi kalau ringan, tipis, tarkik atau murakkak, itulah tempat huruf mim keluar. Gitu kan kalau kita belajar tajwid. Jadi bagi orang Arab nggak masalah. Orang Arab pengen nebalkan jatuhnya Bakkah, ba. Orang Arab pengen nipiskan jatuhnya mim, Makkah. Wes selesai. Jadi mau Bakkah mau Makkah selesai. Nggak ada perbedaan. Kenapa? Karena itu bahasa mereka, aksen mereka. Paham, Mas? Nih, saya kasih gambaran mudah lagi lah.
Siapa sini yang orang asli DIY? Ya, nah Yogyakarta ada? Atau mungkin dulunya besar di sana, SMA di sana, kuliah di sana? Ya. Atau mungkin orang Pati yang sudah sering main ke Jogja? Saya mau tanya, tulisan Jogja pakai J sama Yogya pakai Y, bener sing di, salah sing di, apa bener kabeh? Gitu aja. Ayo coba sekarang kita lewatkan yang tadi, yang Bakah sama Makkah tadi, coba. Ya, sampean tahu Jogja pakai J sama Yogya pakai Y, mana yang bener, mana yang salah, atau bener dua-duanya? Yang mana jawabnya? Ya? Masih pilih salah satu? Tanya orang Jogja, Pak. Ya, kalau saya tinggal di Solo, semuanya bener. Orang mau nggak nyebut Jogja pakai J, mudeng yos kono-kono bae. Ya. Orang mau nyebut Yogya pakai Y, ya kita tahu, ya itu sudah. Ya, nggak ada masalah. Kenapa? Karena kami tinggal dekat dari wilayah tersebut. Ya. Paham kita, mau pakai Jogja, mau pakai Yogya, karepmu. Semuanya sama, nggak ada bedanya. Mungkin orang yang jauh dari wilayah Jogja, mungkin orang Flores, NTT, Papua atau Aceh, mungkin nggak mudah. Kita maklumi jauh. Wong saya dulu punya temen ya dari luar Jawa ya Jogja itu mana? Jawa Tengah, ngono jawabannya kok. Ya, dan kita maklumi, ya memang taunya ya mereka jauh dari wilayah ini. Jogja mana? Wilayah Jawa Tengah. Padahal punya wilayah sendiri, keistimewaan kan. Kita maklum. Makanya bicara tafsir tadi Bakah itu nggak bisa pakai otak atik kita. Lawang orang Arab sendiri memahami podoy. Mau disebut Bakah, mau disebut Makkah, sama, nggak ada bedanya. Ya. Nah itu. Yang lebih penting adalah apa? Intinya tadi. Intinya Bakah, Makkah, Ka'bah, sudah situ. Maka kesyirikan juga sama konsepnya. Sesuatu yang hari ini disebut kearifan lokal, ya, kemudian bagian dari kultur budaya, aset bangsa, macam-macam. Tapi kalau hakikatnya adalah ingkar kepada tauhid, bahkan memang jelas-jelas itu perbuatan syirik, maka tetap kita sebut itu bagian dari kesyirikan. Ya. Jelas. Ya, sudah terang benderang. Jadi kalau bentuk menumbalkan sesuatu, menyembelih sesuatu, ya, ataupun mensedekahkan sesuatu bukan karena Allah, karena adanya maksud yang lain, tujuan yang lain, dengan ibadah kepada selain Allah, tetap kita sebut itu kesyirikan. Mau kasih contoh apa tadi? Lata mau pakai tak tasdid maupun nggak pakai tak tasdid sama. Hari ini tinggal kita cocokkan. Oh gitu. Itulah nikmatnya orang yang berilmu. Wal Uzza, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, syajaratun qad bana haulaha wa ja'ala laha astar baina Makkah wa Thaif. Adapun Uzza, Uzza itu bentuknya pohon antara Mekah dan Thaif. Ya. Kemudian dikasih tirai-tirai. Lagi-lagi sekelilingnya juga ada bangunan. Ya, orang-orang mulai mengkultuskannya. Ada yang menyembelih di sana, ada yang i'tikaf di sana, ada yang keliling di sana. Sudah, berarti tadi kalau ada pohon dikasih tirai-tirai atau dibangun, dipagari, kemudian dikeramatkan, mirip apa enggak? Mirip.
Berarti boleh apa enggak kita memperlakukan seperti itu? Enggak boleh, Mas. Ini susahnya jadi RT, jadi lurah, jadi gitu, Mas. Ya, makanya ya kalau belum punya kemampuan untuk mentauhidkan masyarakatnya, memang kayaknya resign lebih baik sih ya. Tahu jawabnya besar, ya. Kalau kampungnya masih ada semacam ini. Ya. Dan ini kan sampai hari ini. Konsepnya tadi, pertama apa? Jahil. Iblis menyusupkan kejahilan. Jangan belajar tauhid, jangan belajar iman. Jauhi kajian-kajian yang membahas tauhid, syirik tauhid, kekufuran. Akhirnya masuk apa? Taklid. Tadi ngikut sudah. Karena nggak tahu, ikut. Wah, ini budaya kok, nggak apa-apa, nggak ada kaitannya sama iman. Saya tetap Islam, ya, saya tetap menjadi muslimah. Kenapa? Ya karena nggak paham. Sudah ngikut-ngikut. Ngikut-ngikutnya masuk nanti kategori yang ketiga apa? Tasyabuh. Tadi pohonnya dikasih tirai, dikasih pakaian, ya, kemudian persis sama dengan Uzza. Allah Subhanahu wa taala untuk dosa besar zina. Apa kata Allah? Wala taqrabuz zina. Janganlah mendekati perzinahan. Padahal zina itu bukan kategori kesyirikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menjembatani jangan mendekati. Jalan-jalan, jalur-jalur, metode mengarah kepada perzinahan akhirnya kan diharamkan. Pacaran, ya, kemudian ikhtilat, bercampur, ya, dengan lawan jenis, nongkrong bareng, ngakak-ngakak bareng. Kenapa? Karena itu jembatan supaya tidak sampai kepada zat asli dosa besar zina. Ini dosa besar tapi belum sampai level syirik. Kira-kira kalau syirik gimana itu? Berarti kan jembatannya, pagernya harus lebih panjang lagi, lebih dalam lagi, lebih banyak lagi toh, supaya kita tidak sampai kepada kesyirikan. Dan salah satunya apa? Tidak bertasabuh dengan ikon-ikon kekufuran. Meskipun disampul dengan apa tadi, budaya, kultur, ya, kearifan lokal. Karena ini bentuk tasabuh, nggak bisa. Jelas, ini sudah ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Khalid bin Walid untuk memotong atau menebang pohon Uzza, habis selesai motong, laporan kepada Rasul, Rasul masih berkomentar, kamu belum menebasnya. Loh, sampun Rasul, saya sudah menebang pohon Uzza. Belum. Yang kamu tebang itu baru pohonnya tok. Tapi hakikat Uzza kenapa sampai dikultuskan, diagungkan itu belum. Akhirnya diulangi sama Khalid sampai ketemu sosok, ya, yang berambut panjang, ikel-ikel, pokoknya buruk rupa, ya, baru kemudian dipenggal. Itulah hakikatnya jin yang menunggu pohon Uzza. Kenapa dikultuskan? Karena dulu masyarakat musyrik Arab itu kalau ke sana minta hajat itu nanti ada suara-suaranya, setuju atau tidaknya, itu tambah lagi diyakini. Ya. Kalau ada isyarat-isyarat, ya, diridhoi, oke, mereka jalankan. Kalau ada isyarat kayaknya nggak ridho Uzzanya, mereka berhenti. Kenapa? Karena memang ada jinnya di situ. Maka jangan heran, jangan pangling, ya. Kalau tempat-tempat wingit atau keramat mungkin ada cerita, entah itu bohong atau tidak, halusinasi atau memang kenyataan. Ada yang bercerita mau enek suara ini, bisa aja.
Karena memang tempat wingit itu berpotensi dihuni jin untuk lebih memuluskan, menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Maka ketika diopeni, dilestarikan, diuri-uri, dijadikan tempat ritual, ya kasih sajen macam-macam, itu malah lebih kerasan akhirnya. Makanya ketika hari biasa ada orang lewat kok kayaknya ada suara-suara tertentu, bisa saja dengan izin Allah itu terjadi. Ya. Tapi tetap tidak merubah apa? Kaedah bagian dari kesyirikan gitu. Ya. Dukun dari semua ramalannya, ya, dari 100 ramalannya bener siji itu pun ngawur, kita bisa merubah maknanya. Definisi dukun apa enggak? Tetap sama, tetap dukun. Loh, tapi ramalannya bener. Iya, enggak berubah hakikat bahwa dia tetap dukun. Orang sampean sekarang ya, ngomong apa aja, atau gaya nih mamanya nasihati istri, anak-anak, ya. Dan ketika si istri bertanya lagi sama ustadz, kok meh podo mbek nasihat bojoku wingi ya, bojoku apa wis level ustadz iki ya. Wah, coba li kadang bojone ngawur nasihati tapi ternyata bener. Ya, ternyata benar. Jadi ngawur benar itu belum tentu kemudian menjadi kaidah sebuah kebenaran. Apalagi ngawur salah. Ya. Makanya apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Al-qudhat thalatha. Ya, hakim itu ada 3 jenis. Dia menghakimi dengan ilmunya, kemudian dengan kebenaran keputusannya, maka dia hakim-hakim ahli surga seperti ini. Tapi ada yang kedua, hakim nggak punya ilmu, sehingga keputusannya 1 benar, 2 salah, tetap jatuhnya di mana? Di neraka. Jadi kalau ada hakim bener, nggak punya ilmu, tapi keputusannya ngepasi ngawur bener, tetap di neraka, Mas. Jadi ngawur itu enggak menjadi kaidah kebenaran, meskipun sing diawur bener. Ada dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau memimpin, kan seluruh Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar dan Utsman itu menjadikan hakim agungnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Karena orangnya cerdas, faham ilmu Quran. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu datang suami nuduh istrinya. Datang minta kepada Umar bin Khattab ditegakkan haddullah, hukum Allah yaitu rajam. Amirul Mukminin, saya minta istri saya dirajam. Loh, kenapa? Apa tuduhanmu? Bahaya sekali, kamu nuduh istrimu zina. Iya. Atas dasar apa? 7 bulan yang lalu saya pulang dari perantauan. Orang Arab kan biasa merantau, safar dagang, ya, safar berburu. 7 bulan yang lalu datang, pulang ke rumah. Dan normal namanya suami kembali ke rumah, ya, berhubungan dengan istrinya. Kemudian 6 bulan berikutnya istrinya melahirkan. Ya, padahal suaminya baru datang 7 bulan yang lalu. Udah hidup normal sama istrinya. 6 bulan berikutnya istrinya hamil. Maka suaminya ini langsung menduduh ini bukan anaknya, istrinya mesti zina. Saya baru datang 7 bulan yang lalu. Istrinya bersumpah-sumpah, tetap saya itu nggak pernah berkhianat, ya, saya itu patuh kepadamu.
nggak pernah keluar rumah, macam-macam. Akhirnya keputusannya dibawa kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Karena Umar ya pemimpin yang adil, bijak, maka beliau memandang nggak cuma satu sisi saja. Beliau panggil Ali bin Abi Thalib. Gimana ya? Menurut Ali gimana ini? Diceritakan kronologinya, kemudian minta keputusannya, dan hasil akhir kata Ali bin Abi Thalib, bayi yang dilahirkan anak keduanya bukan hasil zina, bukan. Ini kalau kita nggak tahu ilmunya, paling ya bingung, kok bisa? Ya, Ali sampai memutuskan demikian. Enggak, ini anaknya, bapak ya suaminya ini, ibunya ya istrinya ini. Kemudian Ali mulai memberikan ilmu. Di Al-Quran itu kalau kita membahas masalah ibu hamil sampai penyapian, itu kan total 30 bulan. Wanita hamil sampai nyapeh itu 30 bulan. Dan ayat tentang penyapihan ya itu sangat jelas sekali. Dari lahir, disusui sampai disapih itu fisolain ya kamilain, ada 2 tahun penuh. Dari lahir sampai disapih berapa tahun? 2 tahun. Berapa bulan? 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Kalau totalnya hamil sampai nyapeh 30 bulan dikurangi 24 bulan, sisa berapa? 6 bulan. Paham? Ya, 30 bulan dari hamil sampai masa penyapian, padahal masa menyusui sampai disapih 2 tahun alias 24 bulan. 30 kurangi 24 sisa 6. Berarti muslimat yang hamil kemudian 6 bulan berikutnya melahirkan, kata Ali bin Abi Thalib, itu masih normal. Ana sampaikan ke antum, dulu belum ada istilah bayi prematur, belum ada. Belum ada. Ya, orang Arab memahami ya, mereka taunya cuma wanita bobot sangang sasi kemudian babaran ya, hamil 9 bulan atau kurang dari itu kemudian melahirkan ya. Sehingga berpotensi kalau baru 6 bulan atau 7 bulan, ini berarti bukan anaknya. Beda dengan kita hari ini sudah Masya Allah udah tahu, oh ini bayi prematur, masuk inkubator, itu hari ini teknisnya. Tapi ilmu Qur'annya itu 14 abad yang lalu ya, 15 abad yang lalu Ali bin Abi Thalib sudah menyampaikannya, bahwa kalau ada 6 bulan kehamilan kemudian melahirkan, itu masih dianggap wajar dalam fikih Islamnya ya. Ini pentingnya ketika kita menyandarkan kepada sumber autentik yaitu Al-Quran. Akhirnya lihat, 1 nyawa terselamatkan, Pak. Coba kalau kita asal-asalan menghukumi hanya dengan hawa nafsu, wah ini bisa dirajam, bener gimana? Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kecerdasan pemahaman Al-Quran kepada Ali bin Abi Thalib, seorang muslimah bisa diselamatkan ya. Maka ini tadi ya, jadi jenis macam-macam, tapi hakikatnya itu apa? Kalau hakikatnya memang itu syirik, mau namanya ya, warnanya, coraknya sama, ya tetap kita sebut kesyirikan. Mungkin pohonnya beda, mungkin tirainya juga beda, bentuk pagernya, bentuk bangunannya bisa beda, tapi hakikatnya sama, ditawafi, dikultuskan ya, dikeramatkan, doa di dalamnya di sana, macam-macam. Ya itu sama dengan apa? Uzza. Ini dan Abu Jahal dulu ketika mau perang lawan kaum muslimin, mau Badr, mau Uhud, itu Uzza wa Hubal. Ya. Tinggikan
Ayo kita tinggikan Uzza, kita tinggikan Hubal, karena orang muslimin mereka nggak punya Uzza, nggak punya Hubal. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para sahabat, tinggikan Allah Azza wa Jal, ya, tinggikan Allah Azza wa Jal, Allah yang Maha Al-Aziz, ya, dan Allah yang Maha Agung, Maha Perkasa, ya, Maha Tinggi, Jalla wa Ala. Nah, itu contoh kesyirikan mereka di dalam mengkultuskan Uzza. Wa manata tsalitsatal ukhra. Yang terakhir diberikan percontohan yaitu berhala Manat bil musallal, yaitu yang lokasinya di Musallal baina Makkah wal Madinah, di antara wilayah Mekah Madinah, itu di daerah Kudait hari ini. Itu dulu ada berhala Manat. Dan itu betul-betul bentuknya patung. Ya. Jadi Masya Allah ya. Awalnya dulu kan masuknya berhala di tanah Arab melalui Amr bin Luhai itu kan sepele mas, sepele. Dia sedang di Syam tidur-tiduran, ya, kemudian ada yang menyebutkan mimpi, ada yang menyebutkan tidak jauh dari situ ada bisikan-bisikan. Itu ada berhala yang dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kemudian dibisiki, bawa ke tanahmu, ke Arab sana, kultuskan, agungkan. Nah, ini awal kesyirikan seperti itu, sepele kan? Seperti sepelenya kita hari ini mengkultuskan orang soleh, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Jadi yang namanya peninggalan itu dalam tauhid ada dua itu. Peninggalan yang berpotensi kepada kesyirikan dan peninggalan yang biasa saja. Coba, kalau yang meninggal orang-orang biasa, insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau yang meninggal itu orang tertentu, peninggalannya gimana? Bisa berpotensi membawa kesyirikan. Sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Kuburan beliau. Ya, masih banyak. Dilarang berdoa menghadap situ, masih didapati loh. Sebagian orang yang muslimin, jelas muslimin. Itu yang kelilingnya akhirnya nggak boleh deketi kuburan Nabi, akhirnya kelilingnya muter Masjid Nabawi. Tapi dengan niat doa itu menghadap ya ke kubah hijau itu, karena memang di bawahnya kuburnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat peninggalan. Ini sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang di bawah beliau. Ya, foto orang yang soleh atau yang dianggap soleh, ya, ditaruh di dinding, taruh dompet dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Ini bahasanya apa? Peninggalan. Sesuatu. Itu contohnya kayak aset budaya, aset negara. Ya kalau itu memang peninggalan orang kafir, orang musyrik, agama selain Islam, tetap kita sebut sebagai potensi membawa kesyirikan. Makanya kenapa kita nggak mau dan kita tidak membolehkan kaum muslimin untuk city tour, ya, rekreasi, piknik ke tempat-tempat itu. Karena alasan ini, mas. Ya, kita lebih menjaga agama dibandingkan dengan alasan sepele orang-orang, oh lah ngono mosok dadi murtad. Ya, karena kejahilan kalian itulah yang sampai nggak tahu kapan kita masih muslim, kapan kita sudah masuk ke dalam jurang riddah. Atau minimalnya masuk kepada khurafat bid'ah, dosa besar. Ya. Ikhtiyat, hati-hati ya, kehati-hatian dalam masalah agama itu penting. Penting. Wallahu a'lam bishawab. Lah kenapa dalam ayat ini Allah memberikan contoh 3 saja? Lata, Uzza, Manat disebutkan di sini
Ai al-mutaakhirah al-wadhi'ah lil miqdar, karena itu perwakilan tiganya itu menjadi berhala yang diagungkan atau dikultuskan paling banter dibandingkan berhala yang lainnya. Ya. Aslinya banyak, sesembahan ratusan bahkan ribuan. Kenapa diambil cuma Lata, Uzza, Manat? Ini perwakilan saja. Ya. Jadi kalau kita di wilayah Indonesia misalnya banyak, kenapa ketika kajian kita ngasih contoh kuburan, ya, tempat-tempat yang dikeramatkan, ini sebagai perwakilan saja. Ya. Aslinya banyak, model-modelnya banyak. Cuma rata-rata ada pada contoh-contoh tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebatas teori yang kami sampaikan. Ya, barangkali di antara kaum muslimin muslimat ada yang belum paham atau ada hal yang ingin ditanyakan, kami buka sesi pertanyaan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terkait dengan tadi beberapa penjelasan di kesyirikan, ada 3, ada di Lata, Uzza, dan Manat. Cukup menarik bahwa di zaman sekarang, untuk yang pertama terkait dengan Lata, itu tadi dicontohkan sama Pak Ustadz di Jogja gitu ya. Di Jogja ada sebuah awalnya tradisi adat. Habis itu dijadikan sebuah kayak acara kayak gitu ya, karnaval atau apa gitu. Mungkin ketika kita bertanya terhadap panitianya, dia lebih ke Lata kayak gitu. Tetapi ketika kita yang sebagai masyarakat awam, karena itu mungkin sudah menjadi rutinitas dan bisa jadi momen kayak wisata dan sebagainya, apakah juga dijatuhi sebagai bentuk kesyirikan atau yang lain? Mungkin itu saja, terima kasih. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Perjalanan saya ke sini itu masih ada bekas-bekas pedagang semalam itu di salah satu kuburan. Tapi masuknya masalahnya us Kabupaten Pati. Ya, jadi sudah perbatasan arah Purwodadi itu ya. Itu saya yakin karena ini kalau dari Solo sebelah kanan ini kidul dalan. Itu masih banyak sampah-sampah yang mirip seperti pasar malam, tapi memang itu di luar pagar kuburan. Mestinya sangkaan saya semalam mesti atau kemarin malam ya atau kapanpun ini mesti baru aja adanya event. Ya. Bagaimana kemudian status pedagang penjual yang di arena tersebut? Baik, pedagang itu ada 2 jenis. Ada pedagang musiman, ada pedagang apa mas? Apa? Ada yang umpamanya ini kuburan, depannya seberangnya memang bakul soto rawon. Ya. Dan dari dulu sebelum mungkin ada kuburan itu saya naik bakul soto rawon, dia buka terus. Ya. Mau ada event nggak ada event, buka terus. Ya. Kalau di Solo itu ada satu jalan Pasar Kliwon namanya. Itu kalau ada event, itu ada 2 itu. Pedagang musiman, ada toko-toko sampai memang dari dulu sudah ada. Ya. Maka untuk pedagang yang memang manggrok di situ dari dulu tanpa ada promo diskon ya di hari-hari event yang berbuat
bentuk kemungkaran, maka ini enggak masalah. Secara asalnya dia boleh berjualan. Ya, karena kita tahu bahwasanya ada event, enggak ada event, tetap jualan. Dan sama, mau ada event, enggak ada event, enggak pernah diskon, enggak ada promo. Nah, ini boleh-boleh saja. Tapi kalau dia pas event malah tutup untuk menjaga diri dan agamanya, wah itu Masya Allah, bagus sekali itu. Sehingga nanti ketika orang bilang, Mas kenapa loh setiap ada event kok sampai malah tutup padahal rame? Nah, karena saya pengen masuk ke dalam kategori orang yang mengingkari. Salah satunya saya ingkari dengan saya tidak jualan di hari itu. Masya Allah, itu lebih baik gitu. Nah sekarang masalahnya yaitu yang di pedagang musiman. Di event itu ada. Kenapa? Karena meramaikan. Adanya dia malah bisa menyemarakkan event kemungkaran tersebut. Maka ini masuk dalam keumuman dalil, kita diminta bekerja sama dalam ketakwaan. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kalian bekerja sama di dalam ismun, dosa-dosa, ya, kekejian, ya, wal isyan dan maksiat kepada Allah. Apalagi yang sifatnya kesyirikan. Ya. Kalau sifatnya kesyirikan, kita menjadi pedagang musiman di event tersebut, maka masuk kategori orang yang mensupport dan menyemarakkan, mensukseskan kemungkaran tersebut. Namun apakah juga dapat dosa syiriknya? Lah ini harus ditafsir lagi, ditanya lagi. Lah pedagangnya punya keyakinan apa enggak? Kalau saya pokoknya event, ya, haulnya orang yang dikeramatkan ini dagang, dan saya yakin tambah laris karena event, ya, kematian ulang tahunnya yang dikeramatkan, maka masuk kategori syirik. Entah itu nantinya levelnya syirik kecil atau syirik besar. Tapi kalau tidak ada keyakinan sama sekali, tapi dia melihat karena ramenya di event tersebut, maka dia masuk pelaku dosa besar suksesi kemungkaran tersebut. Gitu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ustadz, saya datang dari pinggiran Kabupaten Jepara, ikut Kecamatan Keling, jadi perbatasan dengan Kecamatan Pati yang paling barat. Dan kebetulan saya seorang petani yang berada di lereng Muria. Di situ ada puncak tertinggi di sekitar Muria, yaitu puncak Songolikur. Mungkin ikhwan sekalian tahu. Dan salah satu ladang yang saya kelola berada di sekitar itu, Ustaz. Jadi saya biasa kalau di ladang one day full. Jadi satu hari jeda istirahat itu menjelang sholat zuhur. Dan saya punya kelompok kerja biasa dengan teman-teman itu kalau zuhur pergi ke tempat air untuk wudhu. Dan tempat tersebut kami benar-benar tahu di situ adalah tempat para tamu untuk mendatangi seseorang minta-minta. Artinya minta didoakan biar hajatnya terkabul, tapi jelas itu adalah kesyirikan. Yang ingin saya tanyakan, mohon nasihatnya Ustadz. Saya biasa ambil wudhu di situ dan sholat di sekitar itu. Mohon nasihatnya mengenai hal ini. Apakah kami harus mencari tempat lain, tapi masjidnya di bukan masjid Ustadz, itu tempat saja, tempat sumber air. Enggak, dan sampean sholatnya di tanah biasa. Oh, di tanah bersama biasa. Kelompok tani itu dengan 3 orang teman saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira. Al-mu'min alladzi yukhalitun nas. Orang beriman yang punya interaksi dengan manusia. Ya, manusia itu enek sing apik, enek sing elek. Siap dipuji, siap dicela. Ya, siap ada yang pro, ada yang kontra. Tapi ada orang beriman yang punya skill interaksi di tengah-tengah mungkin kemaksiatan itu, dan dia mampu menjaganya, menjaga agamanya. Itu khairun, lebih baik minal mu'min la yukhalitun nas, dibandingkan mukmin yang tidak berinteraksi. Makanya orang beriman apalagi laki-laki itu sebetulnya nggak ada istilah dalam Islamnya introvert, tuh nggak pernah ada, Mas. Kalau cewek ya itu urusannya lain. Kalau laki-laki kok introvert itu wes ya lanang opo. Laki-laki harus punya sisi juang, Mas. Ya, karena dia harus siap ketemu dengan berbagai macam kondisi. Dan itu terbukti di zaman Rasulullah SAW dakwah di Mekah. Ka'bah sekelilingnya 300 lebih berhala. Dan saat itu orang-orang kalau tawaf, laki-laki telanjang, wanita telanjang. Laki-laki tawafnya siang hari, perempuan tawafnya malam hari, tapi telanjang. Lihat, ini udah kemungkaran banget. Ada sisi kemungkaran, merendahkan Baitullah, ada sisi menjijikkan, telanjang. Tapi pernah nggak Rasul melarang sahabatnya untuk tawaf? Nggak pernah. Rasul bebaskan sahabat untuk tawaf. Cuma Rasul berikan apa? Menyirami mereka dengan kekokohan iman, tauhid. Ya, jadi tarbiyah, pendidikan, edukasi itu yang lebih Rasul tekankan ketika di Mekah. Kenapa? Karena nggak mungkin nutup pintu, nggak bergaul, ya nggak mungkin. Tapi tetap bersinergi dengan umat Mekah meskipun mereka notabene syirik. Tapi bagaimana iman itu masih terjaga. Ini modal besar bagi orang tua zaman sekarang. Sampean pengen menging anak sampean gak duwe HP, Mas. Wah, susah. Ya, susah. Karena sudah jamak hari ini jenenge bocah wis nyekel gadget. Kecuali sampean ke suku Asmat atau neng Baduy Dalem lah, wir apa-apa, Mas. Insyaallah masih bisa itu. Tapi kalau sudah anak sudah sekolah, apalagi sudah SMP, SMA, sudah nggak mungkin. Yang ada bagaimana antum punya peran itu, manajemen gadgetnya bagi si anak, itu yang PR hari ini. Kalau menghilangkan gadgetnya sudah nggak mungkin, sudah mustahil, udah zamannya. Tapi bagaimana kita bisa memanage itu tadi, ya, sehingga anak tahu bahasa gadget ini bisa untuk memudahkan murojaah, ya, memudahkan belajar, memudahkan di situ, ya. Kaitannya dengan pertanyaan, ketika memang ladang ma'isyah pencarian di tempat di kebun yang di sana ada ikon-ikon kesyirikan, Utsman bin Affan pun punya kebun di Mekah di sekitar berhala-berhala orang musyrikin. Ya. Utsman bin Affan kekayaannya salah satunya di tempat-tempat yang dulu di situ ada ikon-ikon kesyirikan. Tapi setiap masanya beliau maintenance, ya beliau datang. Ya. Nah, maka ini tidak masuk kategori orang yang mensupport adanya kesyirikan, karena memang ladangnya di situ. Yang kedua, ketika kemudian kita beribadah kepada Allah, baik itu mengambil air wudhu ataupun sholat, yang penting jangan di tempat yang dikeramatkan.
Ya, bukan di tempat yang mungkin di situ wingit dicap sebagai pesugihannya atau sebagai mustajab doanya atau sebagai macam-macam dari khurafatnya sebagian manusia. Enggak di situ. Kita punya jarak. Entah itu 100 meter, 50 meter, yang penting tempat kita netral. Itu enggak masalah. Ya, tidak masalah. Maka tadi kalau bicaranya sebatas masalah enggak masalah, insya Allah enggak masalah dari pertanyaan yang diajukan. Tapi kalau pengen membawa misi dakwah perbaikan, wah itu tentu lebih bagus lagi, tapi ya butuh kesabaran, butuh ilmu, butuh PR yang panjang. Nah, saya cuma pengen sharing kepada teman-teman yang di sini. Dari dulu jamaah sekalian, mau di sini mau di manapun yang temanya tauhid, saya berusaha menyampaikan kepada kaum muslimin jangan sholat yang ada kuburannya atau menghadap kubur. Ya, di dalam masjid, jelas itu udah nggak usah ditanyakan. Yang di luar atau yang neng Indonesia berarti neng kulone masjid. Ya, selagi tidak ada dinding antara masjid punya tembok, antara kuburan juga punya tembok, saya menyampaikan kepada umat jangan sholat di situ. Ya, terlepas adanya perbedaan ulama. Tentu kalau kita bicara perbedaan ulama tentu ada yang masih memperbolehkan. Selagi masjidnya itu sudah ada dindingnya, kemudian kulonnya enek kuburan, sholatnya masih sah. Kita tidak menafikan pendapat ulama seperti ini. Tapi dalam masalah tauhid, ya itu ikhtiyaton, kehati-hatiannya itu sampai kami mengajak, karena ini urusannya dakwah. Apalagi di sekitar kita, masjid yang lain masih banyak. 50 meter dari situ sudah ada masjid yang aman, tidak ada kuburannya, tidak mambu-mambu kuburannya. Ya, tapi hari ini puluhan tahun kami berdakwah seperti itu, selesai dengan adanya satu kajian akbar di masjid yang di baratnya imam ada kuburan. Rontok, Mas. Ya, dakwah kami puluhan tahun sebagai menjembatani kaum muslimin jangan sholat di masjid tersebut karena di depan mihrabnya ada kuburan. Itu habis dalam satu waktu karena ada kajian akbar di masjid tersebut dengan membawa fatwa ulama yang masih membolehkan sholat di dalamnya. Selesai, Mas. Ya, akhirnya maslahatnya berapa persen, madharatnya dan fitnahnya sampai hari ini nggak selesai. Ya, karena itu bicara tauhid, akidah itu kalau bisa defense-nya itu lebih dikencengkan. Kalau nggak masalah akidah, oke, sah-sah saja. Ya, makanya kalau ada teman-teman yang jualan, ya, di luar masjid, ini masjid masih tanah wakaf atau enggak, tanya, saya ambil gampangnya tok sudah. Saya enggak bahas panjang. Masjidnya nek pager apa ora, Mas? Oh, ada pagernya. Ya wis neng jowo pager aman. Ya, neng jero pager wis moro neng jowo. Wis dah gitu aja. Saya enggak membahas masalah perselisihan ulama masalah jual beli di area masjid. Kenapa? Karena ini enggak sampai kepada kesyirikan. Sampai mau jualan dalam pagar pun, ya, jual belinya tetap sah, ya kan? Meskipun tetap nantinya di luar dari pendapat ulama yang mengharamkan karena masih masuk area pagar masjid. Makanya saya simpel, dodolan yang jowo pagar wis ngono. Lek masjidnya nggak ada pagar, ya wis yang penting di luar tundakan masjid wis ngono tok. Kenapa? Karena saya timbang ini masih jauh dari antara tauhid dan syirik. Tapi kalau sholat yang di situ ada kuburannya, itu memang dari awal saya jembatani jangan. Koyo-koyo orang yang masjid liyane. Ya. Tapi kalau kita membahasnya perbedaan ulama, ya jelas mesti ada perbedaannya.
Cuma karena ini dakwah. Ya, jangan sampai kemudian nanti manusia bermudah-mudahan. Oh, yang penting ya masih ada tembok masjidnya ora apa-apa. Akhirnya nantinya besoknya lebih mudah lagi. Ya. Nah, itu yang kita tidak sarankan. Maka ringkesnya sholat ibadah di tempat yang di sana ada tempat-tempat dikeramatkan asalkan di lokasi, maka ini haram. Tapi kalau sudah beda lokasi maka ini sah dan enggak masalah. Ya, apalagi nantinya punya keinginan untuk berdakwah, maka ini jauh lebih baik. Sebagaimana hadis Buanah ketika Rasulullah SAW ditanya seorang sahabat, saya mau menyembelih, di mana kamu menyembelih? Di tempat ritualnya kesyirikan? Oh bukan Rasul, dulunya di situ ada kesyirikan, enggak ada Rasul. Ya sudah, Rasul mengizinkan. Ini menandakan kalau kita menyembelih harus di tempat yang tidak ada sisi dikeramatkannya dalam ritual kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.